Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, kita jumpa lagi dengan pembelajaran akidah akhlak. Hari ini adalah masih pembelajaran ke-9, namun melanjutkan yaitu meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul. Mari kita baca basmalah bersama untuk mengawali pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku rezeki kefahaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan membaca doa ini kalian akan senantiasa diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan ketika mengerjakan soal bisa benar semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Kemarin telah kita membahas sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah. Ada yang sifat wajibnya, ada yang sifat mustahil, dan ada yang sifat jaiz. Nah, sekarang bagian selanjutnya itu kita meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul, ya. Perlu diketahui bahwa Nabi dan Rasul adalah makhluk Allah yang paling mulia. Namun di antara para rasul, ya, ada yang paling tinggi kemuliaannya dibanding nabi-nabi rasul yang lain, yaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin umat manusia pada hari kiamat. Nah, oleh karena itu kita harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW, ya, karena dia adalah tinggi sekali budi pekertinya. Bahkan Allah juga mengagungkan budi pekerti tersebut, yaitu di surat Al-Qalam yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad, maksudnya ya, benar-benar berbudi pekerti yang luhur, ya. Itu adalah surat Al-Qalam ayat yang keempat. Nah, selain kemuliaan, para nabi dan rasul juga mempunyai sifat maksum, ya. Apa itu sifat maksum? Artinya terjaga dari dosa dan kesalahan. Nah, jika dari ayat yang keempat surat Al-Qalam saja Allah mengakui keluhuran akhlak Nabi besar Muhammad SAW, ya bagaimana dengan kita? Sudah sepantasnya ya sebagai orang beriman itu menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah atau suri tauladan atau contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sekian banyak riwayat ya yang mengisahkan tentang kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW, terangkum atau teringkas ya 5 akhlak terpuji Nabi Muhammad SAW yang sangat menonjol. Perlu dicatat ya oleh kalian ya, bahwasanya ada 5 akhlak Rasul yang menonjol yang patut kita tiru, patut kita contoh. Yang pertama yaitu Rasul adalah penyabar, ya. Kita telah tahu banyak dari kisah-kisah, mungkin pernah menonton video atau pernah diceritakan di kelas 3 atau kelas 2 ya. Jadi kisah Rasul itu ya ketika menyampaikan ajaran Islam banyak menerima umpatan, cacian, ujian yang tidak ringan, bahkan sangat berat ya. Tapi Rasul tidak pernah mengeluh. Jadi arti di sini penyabar yaitu tidak pernah mengeluh, tidak pernah menggerutu ya, atau bahkan membalas perlakuan jahat dengan musuh-musuhnya, itu Rasul tidak pernah. Tapi menghadapinya dengan penuh lapang dada. Lapang dada artinya sabar. Yang kedua adalah kasih sayang, ya. Nabi Muhammad SAW sering mencucurkan air mata atau menangis. Kapan? Ketika berhubungan dengan keadaan umatnya, ya. Ketika Rasul berdakwah, ya,
dianiaya hingga terluka. Tapi Rasul malah mendoakan yang menganiaya atau memfitnahnya, malah berdoa kepada Allah supaya diberi petunjuk. Itulah kasih sayang Rasul. Nah, yang ketiga, sifat yang menonjol yaitu lemah lembut, ya. Rasul itu marah sih, ya. Marah demi kebenaran apabila hal-hal yang haram dilanggar. Tapi cara marahnya itu ya dengan tampil sosok atau seseorang yang sangat lemah lembut, ya. Ketika pernah dicontohkan ya, ada orang Badui kencing di dalam masjid. Padahal masjid kan tempat sholat, ya. Namun beliau tidak memarahinya, tapi memberitahunya dengan lemah lembut, diberi nasihat. Nah ya, perlu sangat kita contoh. Jangan kena marah sedikit kita langsung marah kepada orang lain lagi, ya. Sifat yang menonjol yang keempat yaitu dermawan, ya. Bahkan kedermawanan Nabi Muhammad SAW tidak tertandingi oleh sahabat siapapun, oleh Nabi siapapun, ya. Padahal Allah telah menghalalkan 1/5 harta rampasan perang untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, baik itu sebelum maupun setelah meninggal, beliau tidak sama sekali pernah mewariskan kepada keluarganya. Ya, yang dilakukan apa? Harta tersebut untuk menyantuni orang miskin. Itu yang keempat. Sedangkan yang kelima yaitu rendah hati. Baik, kita kaji atau kita uraikan sifat rendah hati Rasulullah itu seperti apa, ya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mudah bergaul, ya, supel, ya, sangat mudah bergaul dengan semua orang, ya, kepada sahabat-sahabatnya juga, kepada musuh, kepada keluarga, kepada utusan raja, semuanya diperlakukan dengan baik, ya. Saking begitu mulianya Nabi Muhammad SAW yang dikagumi oleh semua bangsa di dunia. Nah sekarang terpulang pada diri kita, apakah mampu kita mencontohnya? Menjadikan beliau sebagai uswah hasanah atau contoh dalam kehidupan sehari-hari? Nah sesungguhnya ya, semua yang diajarkan para rasul itu merupakan perintah dari Allah, ya. Kalau kita tidak menaati apa yang diperintahkan oleh Rasul, ya, berarti kita juga tidak menaati Allah, ya. Tuh, jadi kita harus taat kepada apa yang dicontohkan oleh Rasul karena itu adalah merupakan perintah Allah. Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam menaati ajaran para Rasul, terutama siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Pertama, ya, kita hendaknya mengetahui riwayat kehidupan para rasul, jangan tidak tahu, ya, siapa nama ayahnya, kakeknya, ibunya, itu ada lagu, ya. Nah, kalian lebih tahu, ya. Terutama Rasulullah SAW dan ajaran yang dibawanya. Kita harus tahu riwayat Nabi besar Muhammad SAW, jangan sampai nggak tahu. Itu adalah cara-cara menaati Rasul yang pertama. Nah, yang kedua, membenarkan berita yang disampaikan para rasul. Semua para rasul, ya, beritanya dibenarkan, ya, membenarkan, jangan nggak percaya. Yang ketiga, kita hendaknya mengamalkan syariat atau contoh-contoh yang dibawanya, ya. Maksudnya syariat Nabi Muhammad SAW sebagai nabi khotaman nabiyyin, penutup para nabi atau para nabi atau termasuk nabi yang terakhir, tidak ada nabi lagi. Nah yang keempat, kita hendaknya mencintai dan membela para rasul, terkhususnya Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, hendaknya kita mencontoh kehidupannya. Yang keenam, hendaknya kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Ya, banyak sunnah-sunnahnya. Nanti mungkin dibahas di waktu lain atau kalian bisa mencari bacaan-bacaan buku ada, ya. Nah yang ketujuh, hendaknya kita memperbanyak membaca sholawat, ya, sholawat Nabi besar Muhammad SAW. Ya, tujuannya apa? Agar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat. Ya, mudah-mudahan kalian paham semua. Jangan sampai tidak bisa membaca sholawat. Baik, selanjutnya kita coba ya menjawab pertanyaan di halaman 118 sampai 119 ya. Perhatikan baik-baik, kalian jawab ya, Ibu
Ibu bacakan dan nanti kita coba jawab sama-sama. Jadi sesuatu yang dimiliki oleh Rasul, nomor 1 ya. Sesuatu yang dimiliki oleh Rasul yang dapat membuat lelah orang-orang yang menentangnya dan mengalahkan bantahan-bantahan mereka disebut karomah, sihir, mukjizat, ilham. Jawabannya apa? Ayo. Ya, betul. Jawabannya adalah C, mukjizat. Nomor 2, para rasul merasakan sakit, membutuhkan makan dan minum, menikah, dan mati. Nah, ini membuktikan bahwa Rasul Allah adalah orang sakti, manusia biasa, anak Tuhan, atau manusia lemah. Ayo, siapa yang bisa? Ya, betul, yaitu B, manusia biasa. Nah, yang ketiga, berikut ini yang merupakan nama-nama nabi, tapi bukan Rasul, adalah siapa? Yuk, siapa yang bisa? Betul sekali, jawabannya adalah D. Harun, Samuel, dan Nabi Khidir alaihissalam. Itu bukan termasuk Rasul, tapi dia nabi. Oke, yang keempat. Ia adalah seorang nabi yang berhadapan dengan raja kuat dan memiliki kekuasaan yang luar biasa. Ia juga harus berhadapan dengan bapaknya. Bapaknya itu penyembah berhala. Nah, ia adalah pembangun Baitullah, Ka'bah ya. Yang dimaksud siapa ya nabi tersebut? Siapa yang bisa? Betul sekali, jawabannya adalah D, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nomor 5. Nah, ini perhatikan, ada nama-nama nabi atau nama-nama rasul. Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, nama-nama semua rasul yang termasuk kelompok ulul azmi. Ayo, yang mana jawabannya? Sangat betul, jawabannya adalah yang C, yaitu 1, 3, dan 5. Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim. Baik, bahasan selanjutnya kita lihat ya, klausah atau ringkasan atau rangkuman dari bab ini. Yang nomor 1, iman kepada Rasul artinya meyakini bahwa Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan risalahnya, untuk memimpin, untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Jadi kalau ada pertanyaan untuk apa diutus Rasul, yaitu untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar dan diridhoi Allah. Nah, klausah yang kedua, Rasul adalah laki-laki, ya, seorang laki-laki diberi wahyu oleh Allah dengan suatu syariat yang diperintah menyampaikannya kepada umat manusia. Nah, jumlah nabi dan rasul sangat banyak, ya. Ada yang disebutkan dalam Al-Quran dan ada yang tidak. Tapi yang wajib kita ketahui 25 ya. Yang ketiga, sifat wajib bagi Rasul ada 4 ya, yaitu sidik, amanat, tabligh, fatonah ya. Sidik artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatonah artinya pandai, cerdas, dan bijaksana. Yang keempat, sifat mustahil ya. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4, yaitu kadzib artinya berdusta. Tidak mungkin Nabi itu berbohong. Kemudian hianat yang artinya tidak dapat dipercaya. Kemudian kitman artinya menyembunyikan sesuatu yang harus disampaikan. Itu mustahil ya, Rasul nggak ada yang sebegitu sama Nabi ya. Kemudian baladah artinya bodoh atau pelupa. Nah, yang terakhir klausah yang kelima, Rasul yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Karena sebagai Rasul akhir zaman. Nah, akhlak beliau banyak dikagumi kawan maupun lawan. Kita wajib menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah atau contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak yang ganteng, yang cantik, yang soleh maupun solihah, kelas 4. Pembelajaran ke-9 sudah kita jalani dengan baik. Sekarang kalian tinggal melaksanakan tugas ya, supaya nanti ketika ulangan juga bisa. Silakan dikerjakan. Latihan soal halaman 122 sampai dengan 123, bagian A dan B. Tolong dikerjakan di kertas jawabannya saja ya. Langsung disetorkan, lebih cepat lebih baik. Batasnya paling lambat 2 hari ya, jangan lama-lama.
Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, silakan kalian setor nama-nama nabi yang 25 ya. Boleh dengan lagu kalian sendiri, boleh mencontoh lagu yang pernah Ibu ajarkan yang lirik lagu Balonku. Silakan nanti setor ke WA Bu Sri ya. Tugasnya ada 2. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.